Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kekristenan, maka kekristenan berbicara tentang pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengenalan itulah saudara-saudara yang merupakan hidup yang kekal. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya mengenal Yesus Kristus, atau saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya sudah menerima hidup yang kekal. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pengakuan iman merupakan hal yang penting di dalam kekristenan. Namun pengakuan iman tidak selalu setara dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita mungkin akan terheran-heran dengan seseorang yang dikenal sebagai orang Kristen yang begitu fasih dengan pengakuan imannya. Namun ia terjatuh di dalam pencobaan yang terkait dengan iman percayanya. Saudara, pengakuan iman seringkali hanya menyentuh akal budi kita atau pengetahuan kita tentang doktrin pengajaran. Namun saudara, pengenalan kita akan Tuhan yang hidup itu membuat kita memiliki keyakinan di dalam apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah yang Rasul Paulus katakan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, Rasul Paulus bukan saja memiliki pengakuan iman, namun ia memiliki keyakinan. Dan keyakinan ini, saudara-saudara, didasarkan karena pengenalan akan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 71. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamati, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan 2 kisah
yang memiliki kaitan satu dengan yang lain. Dan dua kisah ini adalah kisah yang menyedihkan. Yang pertama mengisahkan seorang murid Tuhan Yesus yang sangat menonjol. Namun pada peristiwa Yesus ditangkap, ia menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Dia adalah Simon Petrus. Yang kedua adalah orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus dan mengadili Tuhan Yesus, menanyakan siapakah Yesus, tidak dengan motif mereka ingin percaya kepada apa yang Yesus nyatakan kepada mereka. Saudara, berapa banyak orang hari ini yang seperti ini? Mereka bertanya siapakah Yesus, namun tidak dengan tujuan kalau dinyatakan kebenaran, siapakah Yesus mereka mau percaya. Saudara, bukankah hal ini sesuatu yang sangat menyedihkan? Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, mengenal sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang penuh kuasa, akan menguatkan iman kita di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Saudara, jikalau kita membaca Injil, maka mau tidak mau kita harus mengagumi Simon Petrus. Mengapa demikian? Karena Simon Petrus, dia menjawab dengan lugas ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah pernyataan pengakuan iman yang luar biasa dari Simon Petrus. Di tengah-tengah kebingungan masyarakat pada zaman itu, namun Simon Petrus bisa menyatakan pengakuan iman seperti ini. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus ditangkap, maka terjadi titik balik yang sangat luar biasa, mengagetkan kita. Bahwa pengakuan iman daripada Simon Petrus tidak cukup kuat untuk menopang imannya itu. Ketika dia ditanya tentang kaitan dia dengan Yesus Kristus, maka dia berkata, aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Saudara, sebetulnya apa permasalahan daripada Simon Petrus? Tentu, saudara, rasa takut itu yang mencekam daripada Simon Petrus. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu hal yang kita bisa mengerti mengapa Simon Petrus bisa menyangkal Yesus Kristus pada masa-masa sulit seperti ini. Karena dia memang tidak terlalu memahami, atau saya mau katakan tidak terlalu mengenal siapakah Yesus Kristus. Karena dia sendiri tidak mengerti apa yang Yesus katakan bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan dan mati di kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, Simon Petrus sampai pada Yesus bangkit pun, dia pun belum mengerti apa yang Yesus katakan ini. Sehingga saudara-saudara, apa yang di dalam benak Petrus adalah dia harus membela Yesus Kristus. Dia lupa sesungguhnya bukan dia yang membela Yesus Kristus, tetapi Yesus yang membela dia. Saudara, Simon merasa dia lebih kuat daripada Tuhan Yesus, sehingga dia bisa bela Tuhan Yesus. Karena bagi dia, Yesus ditangkap merupakan bagian yang merupakan kelemahan, sehingga dia bisa ditangkap. Sehingga Petrus merasa dia harus membelanya. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Simon Petrus tidak mengenal siapakah Yesus Kristus yang menyerahkan diri untuk mati di kayu salib. Karena jikalau Simon Petrus mengenal siapakah Yesus, maka saudara-saudara, dia sanggup mengatasi ketakutannya. Karena dia percaya Yesus Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Dia berotoritas di dalam segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengakuan iman daripada Simon tidak cukup menopang imannya.
Karena dia tidak mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Sehingga dia tidak punya keyakinan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen kita perlu memiliki pengakuan iman. Dan mengerti doktrin Alkitab. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan. Engkau dan saya harus hidup berjalan bersama dengan dia. Dan engkau tahu Yesus Kristus hidup. Dan engkau mengalami kasih dan kuasanya. Saudara, disitulah saudara dan saya, di dalam menghadapi seluruh pergumulan hidup, saudara dan saya memiliki keyakinan akan Yesus Kristus di dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus bukan sekadar memberikan pernyataan atau pengakuan akan siapakah dia. Tetapi ia menunjukkan bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Saudara, ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka pertanyaannya adalah siapakah Yesus? Saudara, menarik sekali bahwa Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Demikian firman Tuhan katakan. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Namun sangat menarik sekali. Tuhan berkata demikian. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, Tuhan bukan sekedar menyatakan pernyataan-pernyataan akan siapakah dia. Tetapi dia menunjukkan akan realitas kebenaran akan siapakah dia. Dan realitas itu adalah bahwa anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kalimat ini memberitahukan akan siapakah Yesus Kristus. Yang pertama memberitahukan akan dia adalah Mesias. Mesias yang bertahta dan berkuasa itu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan saja Mesias. Saudara, sebagaimana respons daripada mereka. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Saudara duduk di sebelah kanan Allah. Saudara menunjukkan akan keilahian Yesus Kristus. Dia setara dengan Allah. Maka disebut sebagai anak Allah. Dia mempunyai natur ilahi. Yang sama dengan Allah Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kekristenan. Ada pernyataan-pernyataan yang merupakan pernyataan Allah. Namun bukan sekedar pernyataan-pernyataan yang disampaikan sebagai pernyataan Allah. Tetapi realitas kebenaran atau fakta peristiwa yang terjadi. Saudara, itu juga adalah pernyataan Allah. Yesus bukan saja berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Namun, dia memang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bukan sekedar percaya kepada dogma-dogma Kristen. Namun, kita percaya bahwa dogma-dogma itu memiliki realitas yang sesungguhnya. Bukan sebagai sebuah kepercayaan, tetapi sebagai sebuah kenyataan yang memang demikian adanya. Saudara, Tuhan Yesus bukan sekedar memberikan pengakuan demi pengakuan. Memang dia memberikan pernyataan sebagai pernyataan Allah. Namun dia juga menunjukkan bahwa memang dia adalah sebagaimana apa yang dia nyatakan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada kita. Supaya kita tahu akan siapakah dia. Setelah kita tahu akan siapakah dia, Tuhan Yesus ingin saudara dan saya
mengalaminya di dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Sehingga dengan demikian, kita mempunyai keyakinan kepadanya dengan keyakinan yang kokoh. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai orang Kristen. Kami perlu memiliki pengakuan iman sebagai dasar kebenaran yang kami pegang. Tetapi ya Tuhan, pengakuan iman itu biarlah kami boleh hidupi. Karena pengakuan iman itu adalah sesungguhnya, realitas yang sesungguhnya yang Tuhan nyatakan kepada kami. Supaya kami boleh mengalaminya ya Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki keyakinan akan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.